tutup. Bang Denny, selamat siang. Siang, Novi. Terima kasih sudah terima aku untuk ngobrol bareng di channelku Novi di Prancis. Ya, selamat datang juga ke Indonesia lagi ya. Makasih. Selamat tahun baru, Bang. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru, guys. Semoga sukses dan sehat selalu, Bang. Oke, thank you. Kalau aku boleh tahu, untuk 2022 ini, apakah Bang Denny punya proyek personel? Ada. Tahun 2021 dan sebelumnya itu kan saya selalu berusaha memerangi radikalisme di Indonesia itu lewat tulisan, lewat Facebook ya. Terus kemudian lewat media sosial seperti YouTube dengan Jokro TV dan 2045 TV. Nah, tahun 2022 saya lagi menyiapkan satu medan perang yang lebih luas, lebih besar, yaitu lewat film. Lewat film? Ya. Serius? Serius lewat film. Jadi ada satu yang sudah saya susun sejak lama. Film tentang kejadian tahun 2018 ya, waktu itu ada kejadian di mana 150 orang teroris menguasai sel di Makobrimob di Depok. Wow. Ya, dan dari proses itu 5 orang anggota Densus gugur. Disinilah saya pengen membangun sebuah monumen untuk para anggota-anggota Densus supaya jadi pelajaran buat kita. Yang pertama adalah bahwa radikalisme yang bermutasi menjadi terorisme itu sangat berbahaya buat negeri kita. Yang kedua bahwa kita juga harus mulai mengingat siapa pahlawan-pahlawan yang gugur ya, terutama dari anggota Densus, supaya jangan ada lagi orang-orang yang berteriak untuk bubarkan Densus. Ya, karena kalau Densus itu bubar bahaya sekali. Sekarang kan kita lihat tahun 2018 itu begitu banyak bom-bom di gereja di mana-mana. Gitu. Benar. Tapi sekarang itu kita lihat semuanya aman ya, belum ada lagi peristiwa bom seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Benar sekali. Bang, banyak orang tahu tentang Bang Denny ya, tapi aku rasa banyak juga yang pengen tahu tentang background pendidikanmu. Apakah Bang Denny ini keluaran dari Fakultas Sosial Politik? Enggak lah. Masa? Enggak lah. Serius? Serius. Jangan tanya saya punya background pendidikan ya. Karena pendidikan saya itu biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa di sana. Oke. Ya kan, mungkin dulu kenapa ya? Saya tuh dari dulu senang sekali ketika berbicara tentang film. Saya pengen jadi sutradara, saya pengen masuk ke sekolah film. Tapi orang tua tidak membolehkan karena dulu itu bilang selalu begini, seniman nanti mau makan apa? Benar. Ya, nah ketika kemudian akhirnya saya memaksakan untuk masuk sekolah umum atau kuliah di tempat yang umum ya, seperti ekonomi dan segala macam, saya nggak tertarik dengan semuanya. Karena memang itu bukan bidang saya, bukan passion saya. Tapi ya saya harus tetap menyelesaikan sekolah. Tapi sambil saya bekerja jadi penyiar ya kan, macam-macam lah pokoknya. Karena supaya untuk melupakan apa yang saya minati dulu, passion saya apa. Ini penyiar televisi atau penyiar radio? Penyiar radio. Oh, penyiar radio. Dulu itu televisi juga baru mulai muncul ya, RCTI, SCTV. Oh, oke. Di radio lah. Saya mulai belajar menulis, bagaimana menulis atau siaran dengan membaca tulisan yang seperti orang bicara. Kalau dulu konsep jurnalisnya adalah write the way you talk, kan gitu kan. Oh, oke. Jadi makanya tulisan-tulisan saya itu seperti orang yang bercerita, bukan membaca gitu ya. Iya, Ya, jadi makanya kita senang ngedengerin karena ya, Bang Denny ini bercerita. ya, Ya. itu yang membuat saya tuh punya basic ketika menulis dulu pada waktu jurnalistik itu di radio yang radio berita. Sehingga saya udah udah terbiasa untuk menulis seperti itu sampai sekarang. Oh, oke. Terus menjadi penyiar itu adalah profesi Bang Denny ya untuk beberapa tahun penyiar radio? Ya, mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun lah. Nah, habis itu saya pergi ke Bali, ya, karena saya pengen tinggal di Bali. Holiday terus ya? Mungkin karena saya pengen tahu dunia lain lah. Oh gitu. Ya kan, selain di Jakarta. Saya pergi ke Bali. Ya, saya hidup di sana 2 tahun. Tapi saya mulai lagi karena saya harus membiayai hidup saya kan gitu kan, jadi harus kerjalah sebagai seorang sales, ya kan. Oh, pernah jadi sales?
pernah jadi sales. Saya juga. Jadi pada waktu Kita di radio, sama nih guys ya. pada waktu di radio itu saya sudah mencapai posisi sebagai manajer gitu ya. Kalau ngobrol sama orang lobbynya di hotel, kafe, di hotel kan, Oke. gitu kan ya. Tapi kalau sudah jadi sales pertama kali saya berhadapan tuh dengan security. Masa? Udah di atas turun ke bawah? Iya. Udah di atas turun ke bawah? Iya. Oh, itu nasib saya hari ini. Itu waktu di Bali seperti itu. Jadi saya belajar tentang kerendahan hati di sana itu. Oh gitu. Ya kan. Oh oke. Kalau Bang Denny oke ya, belajar kerendahan hati dulu. Kalau aku sampai sekarang belajar kerendahan hati terus. Ya itu berarti masih belum lulus. Terus nih ya, udah 23 tahun di Perancis, malah udah di atas turun ke bawah. Oke, Bang. Terus aku mau tanya nih ya. Sejak kapan tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia? Sejak kapan? Lama ya. Indonesia punya sejarah kok. Jadi sejak Indonesia merdeka aja sudah banyak orang yang ingin mendirikan negara Islam sebenarnya. Bahkan yang disebut Piagam Jakarta pada waktu itu disebutkan ada konsep negara berdasarkan agama, ya kan? Tetapi dicoret oleh para proklamator kita, ya kan? Jadi dikembalikan bahwa kalau Indonesia harus berdasarkan satu agama tertentu, maka Bali akan pisah, Papua akan pisah, ya kan? Dan beberapa negara yang majority Kristen itu pasti akan pisah. Jadi dikembalikan lagi kepada konsep Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, sekarang ada orang-orang yang ingin mengembalikan peristiwa masa lalu untuk menjadikan negara ini menjadi negara satu agama. Dan saya juga banyak teman lain termasuk yang menentang mereka karena apa yang sudah diwariskan oleh kakek dan nenek kita ini harus dijaga. Benar Ya, sekali. jangan sampai kemudian nanti kita sudah berhasil memenangkan perang melawan kolonial dan segala macam, terus kemudian negara kita harus berantakan seperti Suriah. Iya, itu one. Iya. Jangan sampai nanti Jangan kita nggak sampai. punya tempat pulang ya. Oh iya, aduh serem. Oke. Sekarang ini ya, Bang Denny lebih lagi marak ya. Bagaimana tanggapan Bang Denny tentang apa namanya, adanya penanaman doktrin khilafah? Ya, bahaya banget. Jadi ini, sejak eranya Soeharto selesai, Pak Harto selesai. 99 ya? Ya, 99. Dulu Pak Harto itu keras banget terhadap kelompok-kelompok yang keras ini ya. Radikalisme. Ya. Di balik banyak keburukan Pak Harto, itulah salah satu kebaikan yang harus kita ingat. Benar. Bahwa dia menjaga negeri ini supaya tetap jadi satu, tanpa ada yang ingin, tanpa dia memberikan ruang buat mereka yang ingin menjadikan negara satu agama. Nah, sesudah Pak Harto habis, mulailah paham-paham ini bermunculan. Dan banyak para pejabat-pejabat kita itu yang tidak peduli, bahkan tidak mengerti bahwa ada paham-paham seperti itu. Nah, paham-paham seperti ini masuk melalui kampus-kampus negeri, melalui IPB dulu awalnya, kalau saya nggak salah itu tahun 1988 aja udah masuk ya. 88? Ya, menurut dari anggota Densus itu di IPB itu sudah mulai dan kemudian menyebar ke banyak fakultas negeri, universitas negeri, mulai ITB, Unpad dan segala macam. Nah, zamannya SBY, sebarannya mereka bukan lagi di fakultas, tapi mulai SD, SMP, bahkan sampai di sekolah taman kanak-kanak. Bahkan lebih kecil lagi acara PAUD, ya kan, dia pendidikan anak usia dini. Ya kan? Jadi udah masuk ke sana semua mereka dengan penanaman kepada bahwa negara satu agama atau khilafah itu adalah konsep yang tidak boleh ditolak oleh seorang muslim. Ya kan? Mulailah doktrin itu mereka bawa dan perlawanan terhadap simbol-simbol yang dianggap negara kapitalis gitu ya. Jadi kan Mbak Novi heran ya bahwa ada namanya TK-TK itu mengharamkan anak-anak itu makan McD, makan KFC karena buat mereka adalah simbol perlawanan terhadap Amerika karena produk pedesaan. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita dibuat balik lagi ke zaman sebelum kemerdekaan ya, dimana kita itu bodoh, fanatik ya, dan keras kepala. Jadi kita seperti dibangun dari kecil itu anak-anak kita untuk menolak kemajuan-kemajuan dan tidak berkompetisi dengan mereka, tetapi lebih bagus buat mereka itu adalah melawannya dengan narasi-narasi kafir ya kan, haram dan segala macam. Inilah kemunduran yang sekarang sedang dihadapi
orang Indonesia karena 10 tahun selama pemerintahan SBY itu mereka-mereka ini seperti dipelihara atau dibiarkan ada sehingga menyebar kemana-mana. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Oh, bukan waktu yang sebentar. So mereka kuat Ya, akarnya. sangat kuat. Makanya ketika kemudian Jokowi memimpin sesudah eranya SBY, muncullah perlawanan dari mereka ketika Jokowi menghajar kelompok-kelompok ini supaya jangan berkembang. Ya kan? Jokowi juga pasti banyak mendapatkan informasi lah, bagaimana Suriah, ya, bagaimana negara-negara Timur Tengah hancur karena ada kelompok-kelompok radikal di tempatnya. Jadi dia belajar bagaimana supaya Indonesia ini nggak hancur, ya, dan saya termasuk salah satu yang muncul, ya kan, untuk menghalangi gerakan-gerakan mereka. Oke, I see. Terus menurut Bang Denny ya, aku mau tanya dulu, apa sebenarnya yang memotivasi Bang Denny untuk melawan radikalisme ini gitu loh? Apa motivasinya awalnya? Apa motivasi awalnya ya? Ui. Jadi saya ingat itu sebenarnya bukan sesuatu yang besar ya, motivasi saya ya, tapi sederhana banget. Apa tuh? Anak. Anak? Ya. Jadi, apa hubungannya? saya pernah melihat sebuah film pada waktu peristiwa di Suriah ya, sebuah film dokumenter yang diambil oleh warga setempat tentang seorang anak kecil yang akhirnya makan di tempat sampah gitu ya, karena orang tuanya terbunuh dalam perang. Ya. Dan saya menonton film itu tuh dengan rasa yang takut bahwa jangan sampai saya harus meninggalkan negara saya dengan anak saya yang harus makan di tempat sampah seperti mereka. Itu yang memotivasi saya untuk kemudian saya tidak ingin negara saya seperti Suriah. Saya tidak ingin negara saya seperti Libya. Saya tidak ingin negara saya seperti negara-negara di Timur Tengah dan di Afrika yang hancur menjadi failed state. Ya, saya ingin Indonesia ini tetap seperti apa adanya, sesuatu yang harus kita jaga. Ya mulailah saya bertarung dengan mereka. Ya, mau diancam, mau dipenggal, mau dibilang kafir, darahnya halal, saya nggak peduli. Yang penting bagaimana caranya saya menggerakkan banyak orang supaya mengingatkan mereka kembali, ini negara kita harus kita jaga nih. Benar. Ya kan, kakek nenek kita memperjuangkannya dengan darah dan nyawa, ya kan. Masa kita disuruh menjaganya saja kita nggak mau. Ya, dan lewat media sosial lah saya punya senjata-senjata untuk menghantam mereka. Mungkin kalau nggak ada media sosial kita udah selesai ini negara. Karena orang tidak aware terhadap bahaya-bahaya yang ada di ini. Ya, terima kasih lah sama Tuhan sudah memberikan kita banyak fasilitas untuk mulai bersuara. Iya, oke, benar. Yang terakhir Mas, Islam yang relevan di Indonesia menurut Abang ini seperti apa? Islam yang relevan ini seperti apa? Sejak dulu kan Islam kita tuh adalah Islam yang moderat. Aku. Ya, Islam yang moderat. Dulu kita lihatlah, di mana sih kita punya orang tua itu pakai kerudung? Iya kan. Paling kalau lagi ada acara ya kan kawinan atau apa mereka baru tutup aja. Tapi atau pengajian. Ya, atau pengajian. Bahkan itu juga pengajian tuh bukan sesuatu yang biasa seperti sekarang nih ya, yang harus pakai seragam bersama kan gitu ya. Jadi begitu enaknya kehidupan orang tua kita dulu. Dan tidak ada perbedaan antara kamu tuh mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mereka guyup aja. Mereka saling bertetangga. Ketika ada yang tetangganya, saya ingat banget tuh, saya punya tetangga waktu saya kecil, ini tetangga orang Kristen ya. Dan ketika Natalan ya mereka biasa lah pasang Natal dan segala macam. Mereka mengirimkan, kita ngucapin, mereka mengirimkan makanan ke kita, kita datang ya kan. Ini seperti mereka ulang tahun kan gitu kan. Ada makanan-makanan kita ngobrol. Itu biasa aja gitu dulu. Nah sekarang tiba-tiba muncul orang-orang yang sok tahu gitu ya, bilang bahwa haram mengucapkan selamat Natal kepada orang yang berbeda keyakinan. Nah ini kan bibit-bibit daripada radikalisme, bibit-bibit yang dimulai dari intoleransi seperti ini. Apa sih salahnya mengucapkan selamat Natal? Ini tidak diajarkan oleh orang tua kita dulu, bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain itulah bagian daripada toleransi yang sangat tinggi. Setuju Bang. Tidak akan mengubah kita menjadi. Saya dari dulu mengucapkan selamat Natal tetap aja Islam, ya kan? Teman saya yang Kristen tiap hari sehari 5 kali mendengarkan azan juga tetap Kristen. Ya, nggak ada urusannya dengan itu. Benar. Jadi hilangkanlah hal-hal seperti ini demi hubungan baik antara kita. Nah inilah yang saya pengen berikan penyadaran kepada banyak orang-orang kita, karena sebenarnya media sosial ini adalah media buat orang pintar. Karena HP-nya HP pintar, smartphone, ya kan. Jangan sampai HP-nya pintar,
orangnya Tapi bodoh. Wih, wih, Ya, wih. nah kan sekarang banyak begitu, HP-nya doang yang pintar, orangnya bodoh. Ya kan. Dia bilang bahwa toleransi adalah tidak memaksakan orang untuk mengucapkan selamat Natal. It's okay. Saya bilang, kalau kamu nggak mengucapkan selamat Natal, it's okay. Tapi jangan pernah propagandakan kepada kita. Benar. Ya kan. Bahwa orang-orang diharam untuk mengucapkan selamat Natal. Kalau itu keyakinan pribadi silahkan. Ya kan. Saya harus berbicara atas nama apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu, kakek dan nenek saya dulu, bahwa toleransi itu adalah membangun hubungan baik antar sesama agama, sesama suku, dan sesama ras, supaya kita hidup ini dengan mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Ya hidup-hidup aja lah, ya kan. Apa yang ngurusin lu agamanya apa? Urusan agama seseorang dengan kita. Agama itu kan hal yang pribadi ya, Hal yang pribadi private. orang dengan Tuhan. Toh kalau kemudian orang itu akhirnya agamanya berbeda sama kita, ya kan, dan kemudian kita menganggap dia masuk neraka karena agamanya berbeda, apa kita pasti masuk surga? Ya toh. Benar, Itu juga, benar, toh. benar. Mendingan pikirkanlah surgamu dulu daripada Iya. memikirkan neraka orang lain. Benar bang. Iya benar sekali ya. Waduh, aku rasanya udah nggak sabar nih. Kita nggak sabar ya, bakal nunggu film pertamanya Bang Denny ya. Ya. Mudah-mudahan lancar semua ya, minta doanya. Oh iya, kita bakalan support filmnya. Judulnya udah ada belum? Belum ada judulnya. Mungkin udah ada tapi belum kasih. Penulisnya. Walah, mungkin kita kalau dengar. entar dulu, ini apakah aku yang pertama yang Bang Denny cerita nih tentang Iya, film? iya. Wah, I got the exclusive ini, serius? Iya, Oh serius. my god, thanks. Jadi penulisnya itu Monty Tiwa. Oke. Ya kan, Monty Tiwa dikenal banget sebagai seorang penulis dan seorang sutradara. Oke. Sutradaranya adalah Rudi Sudjarwo. Ya, kita pernah dengar Rudi Sudjarwo dengan filmnya Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Ada apa dengan cinta? Ya. Oke. Terus kemudian aktor utamanya adalah Nicholas Saputra. Ya, Nicholas Saputra. Ya, Nicholas Saputra adalah ya aktor Ada Apa Dengan Cinta. Ya, dan selebihnya saya harus sembunyikan dulu. Oh iya Kita dong. harus prepare betul-betul bahwa mereka adalah bagian daripada kita. Wow, Ya, hebat. mudah-mudahan lancar lah semuanya ya. Oke, Bang Denny, terima kasih atas waktunya. Makasih ya Novia. Sekali lagi, makasih udah ngasih kesempatan interview ini sama Bang Denny. Semoga sukses, and then Thank you. Bang, Ya. jangan lupa subscribe channelku ya. Oke. Ini buat di Prancis juga ya teman-teman ya? Oh ya, ini teman-teman diaspora. Aku suka lupa bilang teman-teman diaspora di Eropa, nggak cuma di Prancis. Oke, siap. Karena aku masuk dalam komunitas Indonesia di Eropa juga, Oke. so aku pasti lempar kemana-mana. Oke. Voilà. Selamat. Makasih ya udah nonton Oke, bisa videoku. ketemu nanti di Eropa ya. Oh iya. Makasih Bang Thank you, Denny. Nabi. Thank you. Makasih. Bye.